Pak, untuk yang CPNS kalau bisa kami selesaikan pada Maret 2026, sedangkan untuk P3K Oktober 2026. Izin Bapak, dengan tadi berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Jadi pengennya di 2026. Gitu. Bagaimana Bu? Tadi kan lama banget kata Pak pimpinan nih. Tadi sudah ada usulan dari Pak Asis kalau saya nggak salah. Bagaimana kalau CPNS itu kita dimajuin. Kita di bulan Oktober 2025, sementara untuk non ASN-nya atau P3K-nya di Maret 2026. Kata Pak JK sih lebih cepat lebih baik. Jadi supaya kita ada kepastian menunggu, karena begini, yang terkait P3K ini kan harus menunggu gelombang kedua juga. Jadi harus disamain. Jadi nanti ada kesannya bahwa gelombang satu, gelombang dua, nanti itu jadi problem lagi Pak Tovan. Seolah-olah kita membeda-bedakan mereka. Jadi ketua, ya, iya ketua. Sebaiknya P3K ini yang lulus ini secepatnya ketua. Ya, tahun ini juga yang P3K. Nah, karena sudah lama sekali dia persiapannya. Nah, setiap hari balik ke sini. Ya mungkin ke tahun ketua. Begitu. Ya, artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggak setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini. Jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Kiraos. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pan RB tadi sudah sangat jelas, banyak sekali upaya percepatan penyelesaian penataan pegawai ini. Ada 3 keputusan Menteri Pan RB, 3 surat Menteri, 10 kali rapat, dan seterusnya di halaman 27. Ya, jadi cepat saja tentukan waktunya, jangan ada penundaan. Kalau bisa ya, seperti Ketua tadi sebutkan, Oktober 2025 CPNS sudah selesai. Gitu. Dulu saya tanya ke Pak Kepala BKN, sekarang kan PNS sedang berlangsung Pak ya? Ya, saat ini untuk tahap 2 masih berlangsung. Berlangsung, berarti kalau misalnya di Oktober nggak ada masalah ya? Ini kan sekarang bulan Maret. Kalau CPNS sudah bisa selesai. Bisa selesai di Oktober ya? P3K kita menunggu gelombang kedua, di kapan siap Bu kira-kira? Maret, tahun depan Maret bisa? Insya Allah Pak, Maret bisa selesai karena kan mereka perlu penekan dulu Pak. Sehingga bisa bersamaan secara keseluruhan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Iya Pak, gelombang 1 dan 2 bisa bersamaan. Bisa bersamaan semuanya? Iya. Jadi nanti nggak ada lagi permasalahan terkait soal P3K ini. Jadi kalau kita juga pulang ke Dapil, sudah ada jawaban bahwa insya Allah akan selesai nanti di tahun 2026 di bulan Maret terkait dengan tenaga non ASN ini. Kira-kira begitu Bu ya? Bisa ya? Pak Batra, yang penting tadi kepastian mereka bisa tetap digaji sampai dengan Maret 2026 itu Pak Batra. Sudah ya. Jadi tidak terkena efisiensi Bang Giri, tenang aja Bang Giri. Izin. Efisiensi Pak Batra, ini kan masalahnya mereka tidak menganggarkan lagi di barang dan jasa. Mereka sudah memindahkan anggarannya ke belanja administrasi umum karena berharap diangkat di 2025. Nah ini kan perubahannya yang harus dilakukan dengan cepat. Terima kasih. Boleh dijawab? Boleh. Iya, ini kami sudah siapkan Bapak. Jadi kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan juga surat Menteri Dalam Negeri sudah disiapkan untuk yang agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin Bapak sudah disiapkan untuk ini karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan. Ini sudah ada. Ya karena tidak semua daerah Bu sudah
menyiapkan itu di belanja barang dan jasa. Makanya perlu surat dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kemarin saya balik ke daerah, beberapa kabupaten saya tidak lagi menganggarkan di belanja barang dan jasa, sudah Ya, dipindah ke belanja administrasi umum. siap Bapak. Itu Bu. Ya. Ada lagi Bu yang disampaikan? Surat-surat sudah disampaikan karena kita kemarin sudah memperhitungkan karena kemarin ada perpanjangan tahap 2 itu, maka kita sudah bersurat dan bahkan seluruh kabupaten, gubernur, wali kota sudah dikumpulkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi sebetulnya insya Allah yang dikhawatirkan oleh Pak tidak akan terjadi. Terima kasih Bu. Kemarin kalau saya nggak salah kita dapat informasi bahwa sudah rapat juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan meminta semua gubernur dan para bupati dan wali kota untuk berkoordinasi karena memang problem terbesarnya ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi presentasi Bu Menteri bahwa di kementerian lembaga itu sudah tidak ada masalah, yang banyak masalah itu di kabupaten kota sama provinsi. Nah, sekarang yang jadi poin keempat dalam rangka percepatan CPNS dan penggunaan CPNS dan P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan peningkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan peningkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Kayaknya itu pengangkatan tenaga non ASN kali ya. Dalam kurun P3K. Atau langsung P3K. P3K ya? Oke. Syarat. Nggak boleh saya komen nomor 4 ya? Boleh nomor 4 ini mungkin percepatan CPNS P3K, Kementerian menyelesaikan penyelesaian CPNS dan P3K untuk formasi 2024 ini Pak, pada bulan Oktober 2024. Coba ditambahkan tuh redaksinya tuh. Iya kan? Formasi 2024. 2024 kan? Iya. Ya. Ada lagi tambahan Bu? Cukup Pak. Cukup ya.